warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hotmaria Daulay SPD, mahasiswa PPG Bahasa Indonesia B2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan NIM 25044110149. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Al-Mutakin Sosopan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nana? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ada yang hari ini hatinya lagi sedih, lagi galau, ada? Iya, Bu. Berarti semangat belajar ada? Semangat, Ibu. Berarti 100% semangat belajar, jangan? Iya, Bu. Semangat, oke. Berarti kalau sudah semangat untuk belajarnya, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum masuk pada pelajaran. Ketua kelas silakan doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baik saya berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Setelah selesai doanya, kita menyanyikan lagu kebangsaan yang dibawakan oleh anak kami. Silakan. Untuk anak-anak kami sekalian, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
Masih ingat pelajaran kita minggu yang lewat? Masih, Bu. Apa? Puisi. Puisi. Masih ingat pengertian puisi? Masih, Bu. Siapa satu orang sebutkan pengertian puisi? Oke, Marisa silakan. Puisi adalah narasi penajam bahasa yang diberikan oleh diramakan mendampingi dari Oke. Dan setelah itulah pelajaran kita minggu yang lewat. Kemudian untuk pelajaran hari ini kita belajar mengenai menulis dan mementaskan drama. Di sini kira-kira ada tidak yang pernah melihat tentang sebuah drama baik secara langsung maupun secara tertulis? Ada? Di mana pernah melihat? Di televisi, di HP, di radio. Di radio. Berarti secara singkat sudah bisa memahami tentang dialog atau drama? Nah, berarti ada kira-kira di sini yang mampu memberikan pendapatnya mengenai pengertian drama? Ada? Ada. Berarti siapa yang bisa yang pertama? Oke, silakan Mei. Oke, menurut si Mei, pengertian dari drama itu adalah kemudian ada lagi? Oke, Nintana. Drama adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Oke, percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau Lebih. Tetapi sebelum Ibu jelaskan apa itu drama, terlebih dahulu kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita dari drama. Tujuan pembelajaran kita ini ada 3. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan elemen-elemen dasar dalam sebuah drama. Sedangkan yang kedua adalah siswa dapat menyusun dan memainkan skenario drama sederhana mengaplikasi elemen-elemen dasar yang telah dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengaitkan nilai-nilai dalam drama dengan kehidupan sehari-hari. Berarti inilah tujuan kita untuk belajar drama. Berarti kita itu harus bisa mencapai tujuan belajar kita agar kita berhasil dalam belajar tentang drama. Kemudian untuk materi kita hari ini adalah menulis dan mementaskan drama. Menulis dan mementaskan drama. Kita lihat dulu dari pengertian drama. Drama adalah di sini kusimpulkan dari apa yang disampaikan oleh si Mei dan si Mintana. Drama adalah sebuah karya sastra yang berbentuk dialog yang dipertunjukkan di atas pentas melalui menggambarkan kehidupan melalui dialog, aksi, dan konflik. Berarti itulah yang disebut dengan drama. Ya. Kemudian di sini kusimpulkan mengenai pengertian drama yang disampaikan oleh si Mei dan si Mintana. Di mana drama itu adalah sebuah karya sastra berbentuk dialog yang dipertunjukkan di atas pentas melalui kehidupan, dialog, aksi, dan konflik. Atau secara ringkasnya atau secara umumnya, drama itu adalah sebuah karya sastra yang dipertunjukkan di atas pentas yang ditulis dalam bentuk dialog. Kemudian itulah kalau pengertian drama. Kira-kira ada tidak yang masih ragu-ragu atau tidak paham mengenai pengertian drama? Tidak. Berarti secara umum, secara ringkas, drama adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dipertunjukkan di atas pentas. Ya, berarti sudah bisa dipahami kan? Sudah. Kemudian kita masuk pada unsur-unsur
intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang unsur intrinsik sebuah drama. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema itu adalah sebuah pokok pikiran yang mendasari sebuah penulisan sebuah karya. Kemudian yang kedua, alur. Alur itu adalah rangkaian cerita. Alur itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Yang ketiga, alur campuran atau disebut sebagai alur maju mundur. Itulah tentang alur. Kemudian penokohan. Penokohan ini ada di dalam penokohan itu atau sebagai tokoh di dalam sebuah drama. Ada yang disebut sebagai tokoh antagonis, ada yang disebut sebagai tokoh protagonis. Kalau disebut sebagai tokoh protagonis, apa itu tokoh protagonis? Ya, silakan. Ya, tokoh utama biasanya bersifat baik atau buruk? Baik. Bersifat baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat atau tokoh yang selalu bertentangan antara tokoh antagonis dengan tokoh protagonis. Kemudian yang keempat, latar. Latar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latar waktu atau tempat duluan? Tempat. Latar tempat. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, suasana. Oke, itu mengenai latar. Kemudian tentang dialog. Dialog adalah percakapan. Berarti inilah yang disebut sebagai dialog, percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian yang ke-6, konflik. Apa itu konflik? Berarti permasalahan yang kita bahas di dalam sebuah drama. Harus ada masalahnya baru bisa ditulis sebuah drama. Kemudian yang ke-7, amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis melalui isi cerita. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini adalah posisi si pengarang dalam menulis karyanya. Kemudian yang ke-7, gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah kemampuan si penulis di dalam menggunakan gaya bahasa. Apakah dia menggunakan makna denotasi, makna konotasi, atau dia itu lebih banyak menggunakan majas. Berarti itulah yang disebut sebagai gaya bahasa. Dan dari penjelasan tentang pengertian drama, kemudian unsur-unsur intrinsik drama, ada tidak yang mau ditanyakan? Tidak. Ada lagi? Nampaknya sudah mulai bosan. Semangat belajarnya sudah turun menjadi 80%. Oke, selanjutnya kita lakukan dulu ice breaking. Oke? Bisa? Bisa. Silakan Ferdi biar lebih semangat. Ya, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti semangatnya sudah mulai menjadi 100%. Silakan duduk.
tugas kelompok. Tugasnya di sini simpel, hanya menulis drama. Menulis tentang drama, tetapi di sini kan ada beberapa orang dalam satu kelompok. Usahakan setiap orang memiliki tugas masing-masing di dalam tugasnya. Dan silakan dikerjakan berdasarkan apa yang Ibu jelaskan tadi. Silakan ditulis di bukumu apa itu tentang sebuah drama. Tuliskan satu contoh drama. Berarti satu orang yang akan menulis, tetapi semua mendapat orang masing-masing. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ini gimana? Paham? Paham. Ya, tuliskan, silakan lanjutkan tugasnya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Semuanya sudah siap? Sudah. Oke. Kita akan lakukan presentase drama hasil diskusi kita ke depan. Siapa kira-kira yang mau ke depan? Oh iya, semuanya. Udah, kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan hasil diskusi. Yang lain dengarkan, simak, kemudian nanti ini di dalam amanatnya sampaikan dulu pesan apa yang kamu dapatkan dari hasil karya kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi drama kami yang berjudul Semangat yang Pulih. Adapun tokohnya Fadila, seorang siswi yang mudah menyerah, Irma, sahabat Fadila yang bijaksana dan optimis, Ami, sahabat Fadila yang penyayang dan selalu support. Pada jam istirahat, Fadila duduk sendiri di dalam kelas, lalu Ami datang menghampirinya. Hai Fadila, kenapa sendirian aja? Kamu terlihat murung. Aku tidak apa-apa, Ami, hanya banyak pikiran. Pikiran tentang apa, Fadila? Kamu terlihat tidak semangat hari ini. Aku hanya merasa semuanya terlalu sulit bagiku. Belajar, ujian, semuanya terasa berat. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kita pernah merasa sulit Fadila, tapi kan kamu punya kita. Jangan menyerah begitu saja ya. Tapi aku merasa berbeda. Aku tidak memahami pelajaran seperti kalian. Aku merasa lemah dan bodoh. Tidak, Fadila. Semua orang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha. Kita harus lebih giat belajar. Kamu pasti bisa. Aku
Aku tidak mengerti kenapa kalian begitu peduli padaku. Aku hanya ingin berhenti berusaha. Tentu saja kami peduli. Kamu kan sahabat kami. Kami tidak ingin melihatmu putus asa dan menyesal di kemudian hari. Lalu apa yang harus aku lakukan? Aku tidak tahu bagaimana caranya supaya bisa bermotivasi. Ingat saja cita-citamu, Fadila. Ingat mengapa kamu ingin sekolah dan belajar. Itu adalah motivasi yang kuat. Benar sekali, Fadila. Semua perlu diusahakan. Kamu punya kemampuan, hanya perlu usaha lebih keras lagi. Ya, aku akan berusaha lebih giat lagi. Terima kasih banyak atas nasihat kalian. Nah, begitu dong. Kita selalu ada untukmu. Kita akan saling menyemangati. Terima kasih, sahabatku. Ketiga sahabat itu kemudian duduk bersama, berbagi cerita dan saling mendukung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari hasil presentasi dari kelompok 1, pesan apa yang dapat kita simpulkan dari drama kelompok 1? Ada kira-kira? Ada? Ada. Dari kelompok 3 terlebih dahulu memberikan pesan moralnya. Silakan. Jadilah sahabat yang baik. Semoga kita menjadi salah satu sahabat yang selalu baik terhadap siapapun. Oke, dari kelompok 2. Ya, silakan. Seorang sahabat harus saling support. Oke, seorang sahabat harus saling support. Oke, karena waktu kita sudah mulai habis, dari apa pelajaran yang kita dapatkan hari ini? Berarti di situ tadi ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Janganlah, walau itu cukup di dalam drama, cukup di dalam cerita, dalam kehidupan sehari-hari, jangan kita berbuat jahat seperti yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 2, di mana bunyinya ayatnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang mana artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Itulah berarti kita dituntut untuk saling menjadi orang baik. Nah, kemudian karena waktu sudah habis dalam pementasan kelompok 1, di sini Ibu simpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Di mana tadi kesimpulan hari ini adalah tentang pengertian drama. Drama adalah sebuah karya sastra berbentuk dialog yang dipertunjukkan di atas pentas yang menggambarkan kehidupan melalui dialog, aksi, dan konflik. Kemudian unsur-unsur intrinsik ada 1. Tema. Yang kedua, alur. 3. penokohan. 4. latar. 5. dialog. 6. konflik. 7. amanat. 8. subhanallah. 9. gaya bahasa. Itulah tentang kesimpulan pelajaran kita hari ini.
Dan tugasnya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Itulah untuk tugas kita dalam 1 minggu ini untuk materi kita minggu depan.